Hai teman-teman titik kala, bagaimana prosesmu untuk tumbuh, prosesmu untuk sembuh? Semoga teman-teman titik kala tetap tidak menyerah. Terima kasih juga sudah kembali duduk di ruang kecil ini bersamaku. Kita sudah berjalan lumayan jauh ya, sejak bagian pertama. Tidak sih, belum sejauh itu. Tapi setidaknya kita sudah bersama-sama bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Dan aku ingin teman-teman tahu, aku bangga sekali kamu masih ada di sini sama aku. Kamu mungkin belum sadar, tapi bertahan untuk mendengar sesuatu yang menuntunmu pulang ke dirimu sendiri, itu semacam bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Jadi hari ini aku ingin bicara tentang satu fase yang sering kali paling menegangkan, tapi juga melegakan sih, yaitu fase ketika kamu akhirnya mulai memilih dirimu sendiri. Teman-teman titik kala, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kamu benar-benar mengerti apa itu artinya tidak lagi mengorbankan jiwa demi diterima. Ada satu momen yang selalu aku lihat di banyak orang, dan mungkin kamu juga merasakannya, salah satu dari kalian. Momen ketika kamu bangun suatu hari, lalu batinmu tiba-tiba berbisik. Aku capek, dan aku gak mau hidup seperti ini lagi. Dan itu bukan kalimat dramatis loh teman-teman. Itu semacam titik balik. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu tiba-tiba tercerahkan, tapi karena rasa sakitnya sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Rasa sakit itu akhirnya memaksamu untuk jujur. Dan kejujuran itulah yang pelan-pelan membawamu keluar dari pola lama. Fase ini biasanya kamu mulai menyadari hal yang aneh tapi sangat benar. Bahwa mencintai diri sendiri ternyata lebih sunyi daripada yang kamu bayangkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada orang yang memuji, tidak ada musik sinematik yang mengiringi prosesmu. Kadang malah terasa sangat sepi, kikuk, dan membuatmu bertanya-tanya, ini benar gak sih jalannya? Benar begini gak sih? Aku paham banget kok rasa itu. Rasa seperti kamu sedang merombak rumahmu sendiri dalam gelap, sambil masih tinggal di dalamnya. Bisa kamu bayangkan kan? Saat kamu mulai memilih dirimu, kamu mungkin juga menghadapi perlawanan, bukan dari musuh, tapi dari diri kamu versi lama. Dari bagian dirimu yang dulu terbiasa menyesuaikan diri, minta maaf duluan, mengalah, walau kamu akhirnya terluka lagi. Bagian dirimu yang terbiasa berharap seseorang akhirnya akan melihatmu, memilihmu, atau memperbaiki segala luka yang bukan tanggung jawab mereka. Dan ketika kamu mulai bertekad bilang, aku mau memilih diriku, bagian lama itu panik. Bagian lama itu takut kehilangan identitasnya. Ia takut kamu tinggalkan, ia takut kamu kehilangan fungsi sosial sebagai orang baik yang tidak pernah membuat masalah. Maka akan ada lagi nih, muncul dialog batin seperti ini. Emang iya, aku pantas didengarkan. Nanti kalau aku jujur, orang-orang pergi gimana? Aku begini karena egois gak sih? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan muncul di dalam kepalamu.
Tapi dengar baik-baik. Orang yang memilih dirinya bukan berarti sepenuhnya egois. Orang yang kehilangan dirinya lah yang paling sering menyakiti orang lain tanpa sadar. Karena ketika kamu memilih dirimu, kamu sedang melatih sesuatu yang lebih dalam dari keberanian. Kamu sedang belajar membangun rumah batin yang selama ini tidak pernah sempat kamu ciptakan. Dan di dalam fase ini, biasanya ada satu kejadian kecil yang menandai perubahanmu. Tidak dramatis, tapi terasa signifikan. Mungkin kamu mulai bisa menolak permintaan seseorang, hal yang sangat mustahil dulu kamu lakukan. Lalu kamu bisa bilang, aku lelah, tanpa merasa bersalah. Lalu kamu tidak memaksakan obrolan dengan seseorang yang membuatmu merasa kecil. Kamu mulai menjauh dari dinamika yang menghisap energimu. Atau mungkin kamu hanya duduk diam, bernapas, dan memilih untuk tidak ikut drama yang bukan urusanmu. Kalau menurutmu itu adalah hal-hal kecil, tapi itu adalah kemenangan. Dan aku ingin kamu mengingat itu. Perubahan besar sering lahir dari keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Di perjalanan ini, kamu juga mungkin akan kehilangan banyak hal. Hilang teman dekat, hilang validasi, hilang kenyamanan palsu, hilang versi dirimu yang dulu membuat semua orang nyaman, kecuali dirimu sendiri. Dan jujur, kehilangan seperti itu tuh sangat berat. Tapi kehilangan itu juga membuka ruang-ruang yang akhirnya bisa kamu isi dengan hal yang benar-benar memelihara hidupmu. Orang baru, perasaan baru, hubungan baru, atau batasan baru yang sehat. Karena ketika kamu memilih dirimu, hidup yang tidak cocok denganmu perlahan akan gugur dengan sendirinya. Itu tanda bahwa kamu tumbuh. Sekarang izinkan aku mengucapkan sesuatu untuk kamu, teman-teman titik kala. Kalau di bagian sebelumnya aku mengajakmu menyadari perasaanmu, kali ini aku ingin mengatakan, kamu boleh memilih dirimu, bahkan ketika itu membuatmu terlihat egois di mata orang yang selama ini diuntungkan oleh pengorbananmu. Kamu boleh berubah, kamu boleh membentuk ulang batasanmu, kamu boleh berjalan keluar dari sesuatu yang membuatmu merasa kecil. Dan kamu boleh, aku ulangi, kamu boleh menyembuhkan hidupmu tanpa meminta izin siapapun. Tentu saja, aku di sini bukan untuk memaksa kamu cepat-cepat sembuh, tumbuh, tapi aku cuma ingin menenangkanmu bahwa kamu berada di jalan dan keputusan yang benar. Serius? Terima kasih ya sudah mendengarkan titik kala. Teman-teman, jangan lupa istirahat setelah ini. Biarkan kata-kata ini menetap dulu di hatimu. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Sampai jumpa.